Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu ibadah singkat sejenak. Silakan. Ini adalah kesempatan Coba mari kita bersandar Tuhan hari ini mau belajar agama Tuhan, semoga belajar nanti bisa menjadi Tuhan dalam mata hati ini supaya sama-sama kita mengucapkan amin. Sebelum memulai pembelajaran kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elmina Lenggolan, saya dari IMAN Tarutung, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, dan sekarang Ibu lagi PPN di STT Baptis di Medan Tunjungan. Dan kali ini saya akan melakukan praktek mengajar PAK di kelas ini. Saya mohon kerjasamanya dari kalian semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, pertama-tama saya akan mengakses terlebih dahulu. Yang pertama, Asti Deborah, Aulia Alvira, Austin, Rizkia, Cindy, Cinto, Edgar, Debrison, Frans Martin, Ebi, Glenn Bayu, sakit, Iya. Grace, Ibra Aulia, Jasmine, Jonis, Zulfa, Mikael, Michael, Putri, Oh iya, bisa absen. Iya. Bayu yang sakit. Reva, Hadir, Bu. Rian, Bu. Rolasma, Eskiel, Keluar, Bu. Sana aja keluar sore. Johan, Zakaria. Oke, untuk pertemuan kali ini adalah dengan topik bertekun dalam doa. Namun untuk pertemuan sebelumnya topiknya mengenai apa? Siapa yang masih ingat
Para Roh Kudus dalam doa. Apa? Para Roh Kudus dalam doa. Peranan? Roh Kudus dalam doa. Peranan Roh Kudus dalam doa. Siapa yang dapat menceritakan ataupun menjelaskan secara singkat tentang materi minggu lalu? Atau dari catatan ataupun dari yang diingat? Ada catatan? Ada yang bisa menyampaikan sedikit tentang materi minggu lalu? Ada nih? Sedikit kan tentang materi minggu lalu. Baiklah, jika tidak ada, kita akan masuk ke materi tentang bertekun dalam doa. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Menurut kalian apa arti bertekun dalam doa itu? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Tidak bertele-tele. Lagi? Apa? Bertekun dalam doa itu memiliki arti fokus, sungguh-sungguh, dan juga tidak bertele-tele seperti yang disampaikan oleh doa bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Doa itu bukan dilihat dari pandainya kita merangkai kata-kata, tapi dari kesungguhan, ketulusan, dan juga apa yuk? Percaya. Kita percaya bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan akan, menurut kalian setiap doa itu terkabul atau enggak? Kadang enggak, kadang lebih sering iya atau enggak? Hah? Lebih sering iya atau enggak? Iya atau enggak? Tergantung, ada yang bilang tergantung, ada yang bilang iya, ada juga yang bilang enggak. Kalau menurut kakak, doa itu terkabul. Tapi doa itu yang terkabul itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin menurut kita doa itu, masa Tuhan kasih yang seperti ini? Masa Tuhan kasih yang begini? Aku kan mintanya yang A, Tuhan kasih yang B. Tapi menurut Tuhan, yang B adalah yang terbaik bagi kita. Doa merupakan jembatan dalam menghubungkan kita kepada Tuhan. Selain berdoa, dengan apa kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Bernyanyi, menyembah Tuhan dengan banyak. Selain nyanyian dan doa apa? Baca Alkitab. Siapa yang setiap hari meluangkan waktu untuk saat teduh? Bangun tidur ataupun mau tidur? Ada? Gak ada yang saat teduh ya? Ada gak? Sama mama? Sama satu keluarga? Ada cuma bawa dong? Satu keluarga. Tepuk tangan untuk siapa deh dong ya? Nah, semua ke depannya. Semua ke depannya kita bisa meniru cinta. Kalau biasanya itu nih satu hari satu kali atau kayak mana metodenya? Ya. Terus ada baca firman Tuhan? Tadi pagi baca? Dari mana? Coba buka untuk cerita sekilas kepada teman-teman supaya teman-teman yang lain bisa mencontoh untuk kedepannya bisa saat teduh. Siapa yang mau komitmen? Ada? Ada? Coba cinta kan?
Coba cerita tentang firman Tuhan yang dibaca tadi pagi. Jangan. Tertulis di mana? Oh, lain kali ingat ya. Bukan cuma dibaca tapi direnungkan, diingat, dilakukan setiap harinya. Ada beberapa langkah-langkah dalam berdoa. Ada langkah yang pertama itu adalah puji-pujian. Dalam berdoa, pertama-tama kita harus memuji Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi nafas kehidupan. Kita harus di awal doa kita harus mengucapkan puji. Biasanya awal doamu apa? Bagaimana awal berdoa? Kata Yohan tadi kenapa? Lagi ngelawak deh. Kenapa? Kalau awal doamu biasanya apa? Si Mikael berterima kasih, puji-pujian, terima kasih Tuhan untuk apa? Untuk nafas kehidupan, kesehatan, apa? Dan berkat. Setelah menyampaikan puji-pujian kita kepada Tuhan, kita harus melakukan pengakuan dosa dan juga permohonan ampun atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Biasanya kamu meminta ampun tentang dosa apa? Hah? Dalam doa kamu meminta ampun tentang dosa apa? Diam. Adik. Apa? Melawan orang tua. Siapa yang sering melawan orang tua? Kayaknya semua ya. Enggak semua katanya kecuali dia. Dia melawan tuh. Enggak kan? Enggak melawan orang tua kan? Terus yang selanjutnya adalah permohonan atas kebutuhan kita. Biasanya apa yang sering kita doakan? Kesehatan. Apa lagi? Lingkungan. Coba siapa yang mau cerita tentang ada satu dua yang benar-benar didoakan, yang benar-benar ingin sesuatu gitu terus Tuhan kabulkan. Ada yang mau cerita? Kabulkan ya? Ada yang mau dengar cerita? Oke, di awal Januari kami dapat pengumuman dari kampus bahwasannya kami akan PPL magang. Itu pengumuman tiba-tiba karena rencananya kami itu PPL di bulan 7. Ternyata dipercepat jadi bulan Februari. Terus di bulan Januari ada pengumuman bahwasannya kami akan melakukan PPL. Dan dalam 1 bulan Januari tersebut saya selalu berdoa hampir setiap hari, bahkan setiap doa saya selalu mengucapkan, Tuhan semoga saya ditempatkan di tempat yang dipertemukan dengan orang-orang baik dan juga tempatnya nyaman, lingkungan tempat tinggal saya nyaman dan juga teman-teman satu PPL saya, teman-teman satu circle gitu kan. Pastinya kemana-mana pasti yang teman-teman frekuensi maunya kan. Ya. Terus di Februari keluar nama-nama untuk teman satu PPL. Ternyata nggak sama seperti yang saya minta. Teman-teman PPL saya, teman satu kelas juga, tapi nggak yang terlalu dekat. Yang satu circle saya itu, yang satu frekuensi itu yang menurut saya cuman ini yang bisa satu sepikir dengan saya, cuman ini yang bisa teman saya untuk mungkin melanjuti PPL ini. Ternyata bukan teman-teman saya. Di situ saya sempat kecewa. Masa Tuhan selama ini saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saya meminta ini,
Tuhan nggak kasih. Masa cuman ini tapi nggak Tuhan kasih. Terus setelah beberapa apa ya, kayak macam tantangan gitu, kami mengajukan keberatan ke dosen bahwasanya kami ingin pindah teman. Sebenarnya untuk itu sebenarnya kami udah terlalu lancang. Masa udah dibagi tapi minta ganti lagi gitu kan? Sebenarnya kami nggak ada hak untuk meminta itu. Tapi dengan berbagai alasan, dengan berbagai agak pandai bersilat lidah lah ya, sedikit-sedikit. Terus dengan berbagai tapi dosen tersebut tidak mau mengabulkan dengan alasan bahwasanya temanmu yang sekarang itu, temanmu yang kamu anggap teman yang sekarang itu belum tentu di saat PPL, di dunia PPL itu menjadi tetap temanmu yang sama seperti yang kamu pikirkan. Mungkin saja dia menjatuhkan kamu, mungkin saja ada hal-hal yang mungkin terjadi yang membuat kalian berantem seperti yang disampaikan oleh dosen kami. Namun saya tetap teguh bahwasanya ini memang harus teman saya, harus orang-orang yang sesimpel dengan saya yang harus menjadi teman-teman PPL saya. Dan tahu ya semua, saya berdoa juga dan saya membaca firman Tuhan tentang jangan pernah ragu dengan apa yang kamu doakan. Di situ saya yakin bahwasanya Tuhan itu mengasihi lebih dari apa yang kita mau. Dan jelang beberapa hari surat keputusan PPL, teman saya diganti dan saya bertemu dengan teman-teman yang tadi datang, dan itu adalah teman-teman satu circle saya. Dan juga di Medan ini kami ditempatkan di lingkungan yang aman, di lingkungan yang tidak ada maling, tidak ada apa, kami aman. Walaupun kami pernah tidur tapi jendela terbuka tapi aman semua. Terus kami ditempatkan di STT Baptis, tempatnya itu aman, orang-orangnya ramah. Di situ saya berpikir Tuhan mengasihi lebih dari apa yang saya doakan, dan saya merasa beruntung mendoakan teguh. Jangan pernah ragu dengan apa yang kamu doakan, jangan pernah ragu dengan apa yang kamu doakan, meskipun mungkin sekarang Tuhan belum mengabulkan. Katanya tadi banyak kan doa yang belum terkabulkan. Itu jangan pernah ragu dengan apa yang kamu doakan. Mungkin di waktu yang akan datang ataupun di hari-hari berikutnya ada yang lebih indah yang akan Tuhan kasih. Ada amin? Tadi ada langkah-langkah dalam berdoa itu. Yang pertama, puji-pujian. Yang kedua, pengakuan dosa. Dan yang ketiga adalah permohonan doa. Oke? Menurut kalian apa manfaat doa? Komunikasi dengan Tuhan. Lainnya, bertekun dalam doa itu memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dengan doa, pernah nggak kamu berdoa sendiri dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, misalnya di kamar atau di mana gitu, berdoa sendiri? Pernah? Ada yang pernah? Ada. Coba deh sekali atau mungkin bisa nanti malam berdoa. Pasti kan ada hal-hal yang kamu inginkan, yang pengen banget, yang tapi bukan pengen mobil, pengen motor, bukan yang seperti itu, tapi tentang misalnya kalau lulus dari SMP kan, SMP ini aku mau masuk ke SMA ini, mau masuk kuliah di sini. Coba deh didoakan, pasti suatu saat pasti Tuhan akan jawab lebih dari apa yang kamu doakan. Oke, untuk selanjutnya apa? Jam istirahat. Istirahat berapa menit? 20. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan mengerjakan soal. Ada 3 soal, dikerjakan selama sekitar kurang lebih 20 menit ya. Karena masih ada nanti untuk materi berikutnya. Silakan dicatat. Untuk soal yang pertama,
Mana pulpen? Oke, untuk soal yang pertama, menurut pendapatmu, kok nggak nulis deh? Ada yang bisa ngasih pinjam pulpen? Aku hanya dulu berbagi kita di Ada lagi yang nggak punya pulpen? Ini yang untuk soal yang pertama, menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan bertekun dalam doa? Apa yang dimaksud dengan bertekun dalam doa? Ini soal esai ya. Untuk soal kedua, bagaimana pendapatmu tentang berdoa yang benar? Soal yang ketiga, silakan dikerjakan. Waktunya cuma 20 menit ya, satu soal 10 menit. Pak? Jawabannya? Berapa malam? Maaf Pak, saya nggak tahu. Menurut pendapatmu ya, bukan menurut pendapat temanmu. Sekarang pendapatnya ya. Tren. Dilarang buka handphone, mencontek ataupun menanya teman. Kayak gitu. Kan soalnya menurut pendapat lu ya. Pendapat temanku. Ini nanti. Baik ketawa Revan.
Enggak gini, kok kalau gue bawa nanti ditembak musuhnya. Nanti sampai sini. Kalau enggak, kalau misalnya bebas. Kalau baru lagi lah. Jadi misalnya yang semetin. Naiknya dari lu boleh dia. Tapi pada sekarang tuh belum pun golnya. Begitu golnya. Ini apa sih? Di sini. Gak bisa naik. Ada tulisan apa
Masih lang. Ya, ya.